satu pujian, kita serukan ajaib nama Tuhan Yesus. Kita percaya kalau nama Tuhan nama yang terbaik, kalau tidak ada Allah lain selain Allah Tuhan. Amin. Doa kami untuk bangsa ini Tuhan, kami serahkan semua ke
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami menghadap Engkau. Kami mendengarkan firman Tuhan. Dan Kau menguduskan terlebih dahulu tubuh jiwa kami dalam nama Yesus. Pengudusan pentahirannya berasal pada Engkau Tuhan. Urapi kami dan urapan yang baru. Taruh hamba Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari yang dikeluarkan oleh mulut bibir hamba-Mu ini hanya berasal pada Engkau Tuhan. Dan kami yang mendengar firman Tuhan mendapatkan hikmat marifat dan mendapatkan berkat oleh firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengatakan amin. Ya saudara, selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah, keluarga lepas keluarga, dan seluruh jemaat GBI Silatul Fat, saya percaya kalian selalu merasakan kasih Tuhan itu setiap hari. Amin. Jadikan kasih Tuhan itu melimpah dalam saudara. Nah, firman Tuhan hari ini
ya mengenai gaya hidup bersaksi saudara. Banyak orang Kristen sudah mengenal Yesus Kristus sejak kecil, ya, atau sudah dibaptis, tetapi mereka malu bersaksi. Mari kita buat gaya hidup bersaksi ini untuk setiap kita semua, ya. Jangan saudara merasa malu, tapi saudara merasa bersyukur. Kenapa? Saksikan kebaikan Tuhan, saksikan kehidupan saudara, perubahan demi perubahan yang saudara lihat, rasakan setiap hari. Karena Tuhan Yesus bisa mengubah saudara dan saya. Makanya gaya hidup bersaksi ini kita harus lakukan setiap hari saudara, ya. Dimanapun saudara berada, jangan takut bersaksi dalam nama Yesus. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 11, ayat 1 sampai 11. Kita buka dulu Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Ya, saya baca ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, pada saat Yesus bangkit, dia menampakkan diri, ya, kepada murid-muridnya. Dia mau mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah ada. Ya, ini suatu hal yang membuktikan bahwa Yesus sangat peduli tentang saudara dan saya. Di zaman ini begitu banyak masalah hidup, ya. Baik itu masalah virus COVID-19 yang kita lihat beritanya setiap hari, banyak begitu korban, juga banyak jiwa-jiwa, ya, yang berpulang kepada Allah Bapa di surga, dan juga ada yang disembuhkan. Dan saya percaya Yesus peduli masalah itu kepada saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara. Dia mau saudara menjadi saksi Yesus bahwa kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Saudara bisa merasakan hidup saudara seperti masuk dalam kerajaan Allah. Bahwa saudara merasakan bagaimana damai Allah itu ada dalam saudara. Di sini dikatakan bahwa kesaksian itu bisa saudara lakukan, ya. Seringkali orang percaya bingung ketika diminta untuk bersaksi bagi Kristus, ya. Seringkali bingung. Mereka berpikir bahwa bersaksi seorang harus pandai berkata-kata. Tidak, saudara. Mama saya tidak bisa baca, tetapi pada saat dia mau baca Alkitab, Tuhan kasih dia hikmat. Dia bisa baca Alkitab, dia bisa mengingat lagu-lagu rohani. Dan begitu kurang lebih ada 20 lagu rohani. Setiap hari dia nyanyikan. Awalnya dia cuma bisa ingat satu, yaitu lagu Ku Mau Cinta Yesus. Tetapi dengan waktu proses yang agak panjang, ya, akhirnya bisa menghafal 20 lagu saudara. Jadi bahkan tidak usah sekolah teologi, ya. Bersaksi itu hanya gampang saudara. Apa yang saudara rasakan, katakan. Kalau mama saya bersaksi waktu dia komsel pertama kali, ya, dari guru komsel dia bisa menelpon datang ke rumah mama saya, dia belum bisa apa-apa, dia dengerin nyanyi lagu-lagu, dia sangat senang saudara. Ya. Sekarang mama saya sudah almarhum, tetapi pada saat itu dia senang dengan lagu-lagu rohani. Dan dia belajar sendiri, setiap hari dia nyanyi satu lagu. Besoknya dia hafal kali satu lagu, 2 lagu dia hafal, dan seterusnya. Sampai pada satu kali di gereja, pada saat dibilang siapa yang mau bersaksi, mama saya langsung maju. Dan dia bersaksi saudara. Bersaksinya gampang sekali. Dia mau nyanyi lagu untuk Tuhan Yesus. Tapi dia nggak mentang saudara, bukan hanya satu lagu. Dia mau nyanyi berulang-ulang sampai 5 lagu. Saya bilang ya udah, lain kali mama bisa rekaman. Kenapa? Dia excited, dia sangat senang.
dengan lagu rohani yang mana tadinya dia tidak bisa. Tapi Tuhan memberikan kemampuan dia untuk menghafal, untuk mengerti, dan untuk memahami setiap lagu rohani itu. Makanya luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah bisa baca tulis, pasti lebih hebat dari mama saya. Waktu itu mama saya, dia memang waktu lahirnya, dia lahir di China. Dia besar di sana, sekolah di sana, sudah remaja baru ke Indonesia. Dan di Indonesia dia berbahasa Indonesia pun agak cadang, saudara. Ya, dia baca pun dia susah bacanya. Tapi luar biasanya, semenjak dia mengenal Tuhan Yesus, dia dibaptis. Dan dia sudah mulai percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Dia tiap hari baca Alkitab. Dan dia belajar nyanyi lagu rohani. Itu baru bersaksi itu, bersaksi saudara. Jadi bersaksi bukan hanya berkata-kata, tapi dengan pujian. Saudara bisa meninggikan Tuhan Yesus dan bersaksi saudara. Makanya saya rindu, ya, Bapak Ibu di rumah kita bikin satu tim WA, grup WA, ayo bersaksi. Boleh nyanyi, boleh bersaksi dengan berkata-kata. Bagaimana saudara diubahkan Tuhan selama ini saudara stay at home di rumah, apa yang saudara rasakan di rumah. Bersaksilah saudara, karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal bersaksi isinya adalah menceritakan kebaikan Yesus, ya. Apa yang Yesus sudah kerjakan saudara dalam hidup saudara dan saya. Apa yang saudara rasakan? Perubahan apa yang selama ini saudara rasakan? Itu saudara saksikan, ya. Mungkin saat ini saudara waktu dulu baru lulus kuliah atau lulus SMA, susah rasa cari kerja. Tapi setelah saudara melayani Tuhan, saudara melayani dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan dan Tuhan kasih kerjaan yang baik. Itu pun bisa bersaksi saudara, karena itu kemuliaan nama Tuhan. Saudara minta dan doa pada saat itu, dan Tuhan mendengarkan doa saudara. Ya, mungkin saudara pernah ribut dalam keluarga, hampir diambang perceraian. Tapi setelah saudara mengenal Yesus, saudara berseru pada Tuhan Yesus, Tuhan mau mengembalikan suami saudara. Dan Tuhan memulihkan perkawinan itu, keluarga itu. Saudara pun bisa bersaksi pemulihan dalam perkawinan. Atau selama ini sudah punya anak yang begitu nakal, begitu anak itu tidak bisa diatur, ya, sangat-sangat mengkhawatirkan masa depannya. Tapi setelah dia remaja, dia mulai sadar dan dia mulai melakukan usaha, dan anak itu sekarang berhasil. Dan itu kesaksian itu saudara, mertua saya mengalaminya saudara. Sekarang anak-anaknya dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena apa? Doa seorang ibu melihat anak-anaknya yang tadinya susah diatur, sekarang sukses dalam kehidupannya dan mengenal Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah kesaksian saudara. Kesaksian bukan harus langsung bisa saudara terima apa yang saudara doakan, tapi kesaksian perlu proses. Ya, mari kita mulai punya gaya bersaksi saudara. Di dalam hidup ini tidak ada yang namanya anak Tuhan tidak punya kesaksian hidup. Saya semenjak mengenal Tuhan Yesus, pada saat saya dibaptis, lalu saya menikah, 3 tahun kami tidak punya anak. Tetapi saudara, ada satu hal, saya mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya percaya dengan saya mencari Tuhan, Tuhan akan membukakan setiap persoalan saya, setiap masalah saya. Dia akan memberikan jalan keluarnya. Dan saya waktu itu didoakan saudara. Pada seorang pendeta, waktu saya masih jemaat, pendeta berkata, tahun depan kamu pasti punya anak. Hanya baca satu ayat firman Tuhan, Yesaya 6, Yesaya 66 ayat 9 saudara. Yesaya 66 ayat 9. Pasakah aku memberikan rahim kepadamu tidak membuat kamu melahirkan? Ya. Jadi ini suatu hal yang dahsyat. Melalui firman Tuhan, saudara bisa bersaksi. Hanya satu ayat saudara.
Dan apa jadinya saudara? Dengan iman saya berdoa tiap hari. Perkatakan iman, Yesaya 26 ayat 9a. Setiap hari suami istri saudara. Kalau saudara di tempat ini sekarang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara tidak susah punya anak, ya, bukan tidak punya anak, susah punya anak. Mari datang kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 9a. Di situ saudara akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Saya juga bersaksi beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 10 bulan, mungkin setahun yang lalu lah, ya. Saya bersaksi di satu tempat, itu Baduy Dalam, mengenai bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan memberikan kami satu keluarga, ya, mendapatkan seorang anak. Dan saat itu ada satu hamba Tuhan yang mendengarkannya. Waktu itu saya bersaksi di suku Baduy, salah satu anak dari kepala suku. Dan kami malam itu setelah makan malam ada acara bersaksi, saya bersaksi saudara. Beberapa orang mendengarkannya. Di dalam kesaksian saya mungkin ada yang bilang ya udah seperti biasa saja. Tapi ada yang concern saudara. Karena apa? Punya masalah yang sama. Rupanya hamba Tuhan ini punya ipar 9 tahun saudara. Susah punya anak. Dia pelayan Tuhan, dua-duanya suami istri. Tapi dia tidak tahu harus bagaimana. Dia sudah berdoa, sudah melakukan segala sesuatu. Tetapi satu hal, dengan kesaksian yang saya dapat dari Tuhan, mujizat Allah, itu transfer saudara kepada suami istri ini. Mereka sudah 9 tahun tidak punya anak, dan pada saat itu, setelah saya berikan firman Allah dan kita doakan dia, dan hari ini saudara, anaknya sudah berumur 2-3 bulan. Luar biasa saudara, mereka bilang Tuhan Yesus. Ya, karena satu hal, kesaksian yang sudah 25 tahun yang lalu yang sudah saya alami, saya saksikan di tahun 2019. Dan itu terbukti. Jadi mujizat Allah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap ada saudara. Yang penting apa? Saudara punya iman tidak? Iman itu tidak boleh saudara setengah-setengah. Percaya 50%, percaya 90%, saudara percaya 100%. Baru iman itu akan timbul, ya, sungguh-sungguh, dan bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saudara akan menerima mujizat Tuhan. Yang kedua saudara, kesaksian itu ada kuasa. Ya, ada kuasa. Coba kita baca Kisah Rasul 1:6-8a. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri yang menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau saudara percaya Tuhan Yesus, ada kuasa kesaksian. Apa itu kuasa kesaksian? Kesaksian saudara punya kuasa yang mana membangkitkan iman orang yang mendengarkannya. Dan kuasa itu di dalam namanya akan mentransfer kepada orang-orang yang mengalami masalah yang sama. Saat ini saudara, kita percaya di dalam Yesus ada kuasa. Makanya pada saat saudara saksi, saksikanlah tentang kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana proses Tuhan terhadap diri saudara. Bagaimana saudara mengalami mujizat itu. Saksikan, ya, tanpa dikurangi, ditambahkan. Dan orang yang mendengarkan kesaksian saudara, setiap kesaksian saudara kuasa, dan itu orang itu akan melihat kuasanya, dan dia merasakan hal yang sama saudara.
Kalau kita punya masalah, terus saudara, Tuhan tolong kita. Jangan hanya engkau yang ditolong Tuhan. Mari bersaksi. Bagikan kesaksianmu untuk orang-orang lain. Supaya mereka mengalami hal yang sama, saudara. Puji Tuhan. Kemarin malam kami sharing bersama-sama satu keluarga. Saya bersaksi bagaimana waktu saya muda, saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Dan saya punya target, saudara. Umur 35 sampai 40 tahun, saya harus menjadi orang yang sukses. Minimal saya harus punya rumah sendiri. Di mana anak-anak muda sekarang, mereka jangan hanya memikirkan hari ini, saudara. Pikirkanlah hari depan. Bagaimana saudara mau hidup di kemudian hari? Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara rasakan? Yang saudara inginkan? Mulailah saudara katakan pada Tuhan. Tuhan, umur sekian aku mau seperti ini. Tuhan, aku mau Tuhan. Mampukan aku Tuhan melakukan ini semua. Dan anak-anak saya suruh sharing satu-satu. Mereka bersaksi dia mau jadi ini, jadi itu. Saya bilang jangan hal-hal yang kecil, ya. Mimpilah yang besar, saudara. Minimal, saudara mendapatkan setengahnya dari mimpi saudara. Amin. Kalau saudara mimpi kecil bagaimana? Ya, hidup saya cukuplah seperti ini saja. Saya sudah puas seperti ini saja. Maka saudara tidak akan berubah. Tapi saudara melihat punya mimpi, saudara. Dengan saya ikut Tuhan, dengan saya melayani Tuhan, suatu saat Tuhan akan pakai saya dengan dahsyat. Saya bekerja akan terus naik, ya, menjadi dari bawahan menjadi manajer naik lagi menjadi staff manager, menjadi general manager, naik lagi menjadi direktur dan menjadi pengusaha, saudara. Mimpilah yang besar, supaya saudara punya rasa berpegang pada Tuhan. Semua mimpi saudara perkatakan pada Tuhan. Biar Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang membukakan jalan itu pada saudara. Asal saudara mengerti bagaimana rencana Tuhan bisa terjadi kalau saudara taat dan setia kepada Dia. Lakukan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Ya. Mulai hari ini saya percaya setiap bapak-bapak di rumah, kepala keluarga, mungkin umurnya sekitar 50 tahun, 40 tahun, atau 30 tahun yang baru menikah. Saudara punya mimpi, saudara. Bagaimana saudara bisa menyekolahkan anak-anak sampai kuliah? Bagaimana saudara mimpi anak-anak itu akan berhasil? Bagaimana saudara mimpi punya cucu? Ya, yang punya cucu sekarang, mimpilah suatu saat cucumu juga akan berhasil seperti papanya. Jadi punya mimpi yang besar, saudara. Jangan kita pikir kita puas dengan apa yang kita rasakan sekarang. Kita percaya Yesus akan membuka jalan lebih lagi. Kalau saudara terus meminta dan berdoa dan percaya dan melakukan firman Tuhan dan mengimaninya dan juga bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan buka jalan. Banyak orang bersaksi, ya, sekarang saat ini mereka sembuh dari COVID-19. Itu bukan hal yang gampang, saudara. Mereka berjuang dengan iman. Mereka menyanyikan puji-pujian. Mereka berjuang percaya Yesus berikan aku kesempatan lagi hidup. Aku mau mengubah hidupku lebih baik lagi. Makanya saudara lihat, setelah COVID-19 selesai, banyak pertobatan, penuaian jiwa-jiwa di mana-mana, dan mereka percaya Yesus Raja di segala raja. Saudara tahu, di Itali mereka bersyukur, ya, di pinggir jalan berdoa bersama-sama. Apa yang mereka doakan? Minta belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan mau turun saat ini juga, saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan masih mau melihat kita. Apa yang kita kerjakan anak-anak Tuhan sekarang ini? Apa yang saudara lakukan saat ini di dalam krisis saat ini? Tuhan melihat saudara. Lakukan yang terbaik. Bersaksilah dimanapun saudara berada, karena bersaksi punya kuasa kesaksian.
Ya. Yang ketiga, wilayah kesaksian. Kita buka Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya, wilayah kesaksian saudara bukan hanya di lingkungan saudara saja, tetapi bisa di kantor, di mana saudara ditempatkan. Mungkin pada saudara jalan-jalan luar negeri, saudara bisa bersaksi dengan orang-orang yang ada di dalam tur itu, saudara. Kalau saudara bekerja di lingkungan saudara, di mana saja saudara, di gereja, bersaksilah saudara. Jadi wilayah kesaksian itu Tuhan berikan seluas-luasnya, ya. Kalau bisa seluruh dunia. Kalau saudara bersaksi di YouTube, seluruh dunia bisa mendengar. Makanya saudara, hidup inilah, mari kita punya gaya hidup bersaksi, saudara. Jangan saudara merasakan, ya Tuhan, pertolongan Tuhan ada aku terima, sudah selesai. Tidak. Tuhan Yesus sudah melakukan selesai di kayu salib. Tapi Dia membuktikan kepada setiap muridnya selama 40 hari. Dia kasih. Dia menampakkan dirinya. Dan murid-muridnya melihat bahwa Dia hidup dan Dia naik ke surga. Itulah kesaksian Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu kesaksian yang sempurna. Bagaimana Dia melakukan hal untuk umat manusia. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Untuk apa saudara? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Dosa saudara diampuni. Itu suatu hal yang luar biasa. Saudara lihat bagaimana sebelah kanan sebelah kiri salib. Ya, mereka orang berdosa. Sebelah kanan dan sebelah kiri berbeda pendapat. Yang satu percaya kepada Tuhan dan minta, Tuhan kalau engkau masuk rumah Bapa di surga, ajaklah aku. Dan yang satu lagi bilang apa? Mengejek saudara. Ini sifat manusia yang berbeda. Untuk dari itu saudara hari ini, kalau saudara bersaksi mungkin tempat saudara yang satu mengejek saudara, tapi sang satu percaya saudara. Saudara lihat, yang mengejek saudara tidak mendapatkan apa-apa dari kesaksian saudara, tapi yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh kesaksian saudara, dia mendapatkan kesaksian yang sama, mujizat yang sama dalam hidupnya, dalam persoalan hidupnya. Amin. Untuk itu saya pagi hari ini saya percaya, marilah kita mulai hari ini. Saksianlah untuk keluarga saudara terlebih dahulu. Bersaksilah untuk lingkungan saudara, untuk teman-teman saudara, teman-teman bekerja, dan juga untuk semua orang yang saudara temui. Karena kesaksian itu tidak perlu saudara pintar teologi, ya. Saudara pintar segala Alkitab, tapi saudara tetap kesaksian itu harus didukung dengan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhanlah itu yang menjadikan saksi, yang punya kuasa. Jadi misalnya contohnya, kalau saudara punya hutang banyak, aduh aku gimana cara bayarnya? Ya. Ada firman Tuhan saudara. Matius 6:33. Masakah aku carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka segala-galanya akan ditambah-tambahkan kepada aku. Jadi saudara, setiap firman punya maksud. Apa masalah saudara? Ya. Jadi saudara baca firman itu, imani, berdoa, lakukan, dan percaya, perkatakan itu setiap hari sampai menjadi kesaksian hidup saudara. Firman itu akan terus bertumbuh. Iman saudara dengan firman saudara yang saudara katakan, semakin iman saudara makin bertumbuh. Dan pada saat itu saudara akan melihat kuasa Allah digenapi dalam firman itu. Dan saudara akan terima mujizat Tuhan. Dan saudara menjadi saksi Yesus di seluruh dunia, dimanapun saudara berada. Untuk itu mari kita bagi diri kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya pada mulai hari ini, Bapak Ibu di rumah, saudara dan saya, kita menjadi saksi Yesus.
Janganlah tinggal diam saudara. Ya. Sebentar lagi kedatangan Tuhan semakin dekat. Begitu banyak kehidupan, kesulitan hidup pada saat ini. Jangan kita diam saudara. Jadilah saksi Kristus. Bersaksilah untuk setiap orang, supaya mereka mengenal Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Karena kesaksian saudara itu dibutuhkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan masuk hati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mau setiap anak-anaknya mempunyai kesaksian hidup. Di dalam kesaksian itu Tuhan, kami percaya ada banyak orang akan mengenal Yesus Kristus melalui kesaksian kami. Dan jadikan kami saksi-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk bersaksi, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan dengan mulut bibir kami, dengan kata tutur kata kami. Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Karena kami percaya kalau kami berjalan sendiri kami tidak akan mampu. Tapi kalau kami berjalan dengan Tuhan, maka ada kekuatan baru, ada kuasa yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa berjalan dengan teguh di dalam kebenaran-Mu Bapa. Pada saat kami mengimankan firman Allah, dan iman kami akan terus bertambah-tambah menjadi iman yang dewasa, iman yang tidak cengeng, tidak mengasihi diri sendiri, tapi iman yang berpikir bagaimana Tuhan juga mengasihi kita. Iman yang mengasihi Tuhan Yesus, taat dan setia, takut akan Tuhan. Pertobatan demi pertobatan setiap hari kami lakukan. Itulah iman yang dewasa, iman yang lebih bersekutu dengan Tuhan, yang mau dekat dengan Allah dan percaya setiap firman Tuhan punya kuasa. Perkatakan firman itu setiap hari. Apa yang saudara imani, itulah yang saudara terima dari Tuhan. Kuasa mujizat Tuhan akan terjadi. Pada saat saudara menerima itu semua, bersaksilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang akan dimenangkan, dan banyak jiwa-jiwa akan mengenal Tuhan Yesus melalui kesaksian saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Yesus. Mari kita nyanyikan satu buah lagu. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Bapa, ibadah-Mu sudah selesai pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semua anak Tuhan di tempat ini merasakan kasih Tuhan turun atas kami. Kasih Tuhan yang sempurna turun atas kami. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan mata hati kita pada Tuhan Yesus kali ini. Joshua, ya, puji Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham bisa dan yang melimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan melalui cinta sama Tuhan Yesus Kristus dan bersama pada Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan setelah kedua kalinya, kita yang percaya dan sudah diberkati bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.